kita sempurnakan akan zahir kita ini dengan cara bersyariat, lalu Allah pula lah yang menyempurnakan hakikat diri kita itu dengan jalan bermakrifat. Jadi apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itulah yang dikatakan orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar sehingga nampak pembuktiannya di dalam iman dan takwa. Ini yang Allah maksudkan, ittaqullaha wa aminu birrasuli yu'tikum kiflaini min rahmatihi yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kamu sudah bertakwa kepada aku, disebabkan kamu sudah mengenal akan diriku ini yang telah wujud dan nyata pada dirimu, bahwa dirimu itu adalah rahasia diri aku sebenar-benarnya yang dirimu itu, lalu kamu juga beriman kepada Rasul-Rasul aku, bahwa Rasul-Rasul aku itu adalah wasilah untuk menghantarkan rohani dan batinmu untuk bisa usul kepada aku. Nah ketika itu kata Allah, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, aku akan memberikan dua rahmat kepada dirimu, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Rahmat di dunia itu, ini yang disebut namanya ma'rifatullah. Orang yang mendapatkan rahmat di dunia itu adalah rahmat ma'rifatullah. Itu yang dikatakan surga di dunia itu. Jadi surga di dunia itu orang yang sudah mengenal Allah. Makanya hakikat surga itu adalah ridho Allah. Hakikat surga yang sebenar-benarnya yang kita dapatkan di dunia ini adalah ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Siapa yang telah mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah, maka sebenar-benarnya hidupnya di alam dunia ini telah berada di dalam surganya Allah. Itu yang disebut surga ma'rifatullah, orang yang telah mengenal Allah. Yang kedua adalah rahmat di akhirat. Rahmat di akhirat itu betul-betul surga yang Allah janjikan itu benar-benar zahir dalam bentuk alam. Alam penuh kenikmatan, alam yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan, yang tidak terbetik dan terlintas di hati, yang tidak terpikir oleh akal pikir, dan tak pernah terpandang dan terlintas dalam pandangan kita itu. Itulah suatu alam yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Maka sempurnalah rahmat Allah berikan kepada kita zahir dan batin. Begitulah Allah membukakan sebenarnya rahasia tentang rahasia nikmatnya. Apa kata Allah? Wa asbadu alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Aku ini telah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu. Ada nikmat secara zahir, ada nikmat secara batin. Jadi nikmat secara zahir itu adalah nikmat di mana Allah beri kita ini hidayah dan petunjuk untuk bisa mengenal akan dirinya, bahwa dirinya lah yang wujud satu-satunya secara mutlak sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada wujud yang lain dari sejak dahulunya, sekarang, dan akan datang. Kalau ada wujud yang lain selain daripada dirinya, ya, berarti telah ada dua Tuhan dalam hidup ini, dalam pikiran dan hati kita. Itulah yang disebut namanya dengan syirik itu. Makanya orang yang berlaku syirik dikatakan Allah dirinya itu adalah najis batin. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang hatinya itu zulumat, orang-orang yang hatinya tidak mampu mengenal akan wujud kezahiran Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, itulah yang dikatakan namanya najis batin itu. Inilah hal ini pernah ditanyakan oleh seorang murid, ya, oleh seorang santri atau jemaah kepada tuan gurunya, tuan musyiknya yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Wahai tuan guru,
Kenapa Allah menciptakan dan menjadikan namanya anjing dan babi? Padahal anjing dan babi itu adalah binatang yang haram, binatang yang najis. Tapi kenapa Allah ciptakan binatang yang haram dan najis itu seperti babi dan anjing? Bukankah babi dan anjing itu adalah najis mukhalazah, najis berat, najis besar? Lalu apa kata tuan gurunya? Wahai santriku, sebenarnya Allah menciptakan anjing dan babi sebagai najis berat, najis mukhalazah. Sebenarnya Allah itu memberikan sindiran yang halus kepada diri kita, supaya akal pikir kita dan rohani kita ini mesti mampu mengambil hikmah, mengambil iktibar dan pelajaran. Kenapa Allah menciptakan makhluk yang najis dan haram seperti anjing dan babi? Ketahuilah wahai anak muridku, kata tuan guru tadi, seberat-beratnya najis mukhalazah anjing dan babi masih bisa dibersihkan najisnya itu dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan air. Walaupun itu adalah najis berat, tapi masih bisa disucikan, masih bisa dibersihkan diri kita ini kalau terkena najis mukhalazah itu. Akan tetapi apabila hati kita ini tidak mengenal Allah, hati kita itu dalam keadaan zulumat, hati kita dalam keadaan buta, maka najis yang ada di dalam hati kita ini tidak akan pernah bisa dibersihkan dengan 7 lautan dan 7 samudra. Berarti yang sebenar-benarnya najis berat itu di atas najis mukhalazah yang disebutkan tadi, itu tiada lain adalah diri kita sendiri. Maknanya apa? Orang yang buta mata hatinya disebabkan karena dia tidak mengenal Allah, maka dirinya itulah sebenarnya yang dikatakan najis berat itu. Maka dirinya itulah sebagai hijab, dirinya itulah sebagai dinding penghalang antara dirinya dengan Allah. Maka jalan satu-satunya membersihkan najis mukhalazah, najis yang berat, yang menempel dan melekat dia di dalam hati kita, yang tertanam dia di dalam rohani kita, maka kita keluar dari diri kita. Ini yang dikatakan oleh Rasul, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajal datang. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umur. Matikan dirimu sebelum Israel itu datang. Maksudnya, matikanlah keakuan diri yang merasa diri kita itu wujud dan bersifat. Hapuskan harga diri, hapuskan ego diri. Dalam bahasa tauhidnya ananiyah itu mesti hilangkan. Selama harga diri masih menempel pada diri, selama sifat ego itu masih menempel di dalam diri, maka selama itu diri kita dikatakan namanya najis seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Akan tetapi ketika kita dah keluar dari diri kita dah keluar daripada keakuan kita, tidak ada lagi kita ini merasa wujud dan bersifat. Yang wujud dan bersifat semata-mata itu adalah Allah Ta'ala dari sejak awalnya, akhirnya, zahir dan batinnya, dahulu dan sekarang serta akan datang. Maka ketika itulah diri kita itu sebenarnya dikatakan diri yang fitrah, diri yang suci, diri yang telah mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Jadi diri yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sebenarnya di mana dia telah melihat, menyaksikan tajalli min tajalliyatillah. Dia telah melihat akan wujud nyatanya kezahiran Allah yang sempurna pada dirinya sendiri. Itulah yang sebenar-benar hidayah. Itu yang sebenar-benar petunjuk. Makanya Allah katakan, "Fama yahdillah fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida." Barang siapa yang aku beri kepada dirinya hidayah, itu buktinya bahwa dia itu termasuk orang pilihan. Dia itu termasuk orang yang aku istimewakan. Dia termasuk orang yang aku khususkan. Dia
termasuk orang aku angkat derajat dirinya menjadi kekasihku, kata Allah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, dia tidak termasuk kategori orang yang aku pilih untuk aku jadikan dia menjadi wali dan kekasih aku. Kemanapun dia pergi untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka tidak ada satupun manusia, apakah kapasitasnya sebagai seorang ulama, kiai kah, syekh kah, apapun namanya, yang dia sandang sebagai seorang ulama, maka mereka tidak akan pernah mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Kenapa? Wali yang mursyid itu, yang sebenar-benarnya wali yang bisa memberi hidayah petunjuk itu adalah aku, kata Allah. Maka Allah menjelaskan tentang kewalian dirinya kepada kita ini. Allah waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Aku ni Allah, kata Allah. Kalau aku ini adalah Allah, maka akulah wali bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah yakin dan percaya kepada aku. Dia tidak bimbang dan tidak ragu dengan jaminan dan kemampuan aku. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Karena dia tidak ragu dengan kemampuan aku, dengan jaminan dan janji aku atas maha perkasanya aku, maka aku yang mencabut kegelapan yang ada di dalam hatinya, lalu aku masukkan nur ke dalam hakikat rahasia dirinya. Disitulah hati dan jiwanya itu benar-benar zahir dan batin berserah diri kepada aku. Makanya Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Barang siapa aku beri dia hidayah dan petunjuk, aku masukkan nur itu ke dalam hatinya. Hati itu maknanya adalah rahasia hakikat diri. Di situ letaknya qalbu itu, letaknya hati, letaknya iman, letaknya hidayah. Itu tertanam di dalam rahasia hakikat diri itu. Jadi kalau Allah ada masukkan hidayah itu ke dalam hati kita, disitulah kita benar-benar yakin dengan isbatul yakin bahwa yang memberi petunjuk itu adalah Rabb kita. Maka ketika itulah kita itu benar-benar hidup selalu bersama Allah. Nah, siapa yang hidup bersama Allah, maka selamatlah hidupnya. Apa kata Allah? Ya ja'alakum nura tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Siapa yang telah mendapatkan Lailatul Qadar, siapa yang telah mengenal aku, telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, bukti aku bimbing, aku tuntun, maka dia tetap berjalan di dalam nur. Dia tetap berjalan di dalam ilmu aku. Dia tetap berjalan berdasarkan bimbingan dan tuntun aku. Wa yaghfir lakum. Siapa yang berjalan dan hidup di dalam hidayah dan petunjuk aku, maka aku ampuni dosa-dosa. Aku angkat makom derajatnya. Sampai habis usia umurnya, dia tetap akan menjadi wali dan kekasih aku. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kalau bahasa wali, cukuplah Allah menjadi wali bagi diri kita. Dan kita jangan ada keinginan dan nafsu ingin menjadi wali pula. Ya, cukuplah Allah menjadi wali bagi kita, selamat kita itu. Kalau kita pula ingin menjadi wali dan diri kita di situ tuh. Kecuali kalau Allah memberitahu rahasia diri kita, engkau adalah wali dan kekasihku. Makanya seorang wali, Bapak Ibu, tidak pernah dia mengatakan dirinya wali. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya wali juga belum tentu wali. Makanya orang yang telah sampai pengenalan dan pemahaman dirinya kepada Allah, puncaknya la sautun wala harfun. Tidak ada kata dan suara, tidak ada yang bisa diungkapkan dan dirangkai dengan kata-kata dan bahasa. Semuanya adalah diam di dalam paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Jadi kata kuncinya, tidak ada lagi dia mencari-cari namanya Lailatul Qadar itu. Kalau dia sudah berjumpa, dia sudah mengenal hakikat Lailatul Qadar itu yang sebenar-benarnya. Begitu Pak Agus.
Satu lagi Ustaz, boleh? Ini untuk cara menentukan paham Ustaz. Ustaz kan pernah menjelaskan ketika kita sudah duduk di makom ma'rifah, di makom diam, ketika kita masih memandang adanya Allah, itu syirik Ustaz. Nah, apakah itu berlaku juga ketika kita berdoa Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan sudah sampai pada makom puncaknya nih, makom ketuhanan namanya. Ustadz katakan kepada Bapak Ibu dengan bahasa hakikat dulu. Apa yang sering Bapak Ibu dengar dari kalam Ustadz? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu makhluk dan sesuatu. Tapi kalau kita mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, itu artinya bahwa segala sesuatu itu, itulah wujud nyatanya akan diri Allah. Karena Allah yang ada, Allah yang tunggal, semata-mata tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Itu makom yang hakikat. Nah, kalau kita duduk makom di ma'rifat, ya, dalam paham ini, apabila kita memandang Allah apa yang dilihat oleh mata, itu syirik, itu hukumnya. Kenapa? Ada yang memandang dan ada pula yang dipandang. Padahal yang sebenar-benarnya yang memandang dengan yang dipandang itu adalah esa, satu juga wujudnya itu. Jadi tidak ada lagi bahasa memandang dan tidak ada lagi bahasa dipandang. Kalau kita ada paham duduknya pada makom ahad atau muwahhid, esa tunggal itu. Jadi bagaimana pemahamannya di makrifat? Nah, lihat. Ketika Bapak Ibu sudah memandang Allah, sudah menyaksikan Allah, maka ketika Bapak Ibu sudah memandang dan menyaksikan Allah, pada ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu hapus. Ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu mati. Ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu fana. Ketika itu pula lah diri Bapak Ibu hancur sehancur-hancurnya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Allah, mengenal itu maknanya berjumpa. Berjumpa itu maknanya menyaksikan. Menyaksikan itu maknanya bertatap wajah. Bertatap wajah itu maknanya adalah fana. Fana itu maknanya baqa. Pada saat itu diri Bapak Ibu hilang dan hancur. Ini kata kuncinya. Melihat dan menyaksikan Allah itu adalah sekali seumur hidup, bukan sekali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nanti lapor pada PRT. Jadi menyaksikan Allah itu sekali seumur hidup, ya, bukan setiap hari, bukan berkali-kali. Kalau kita masih menyaksikan Allah setiap hari 24 jam, masih ada diri di situ. Padahal tadi dikatakan kalau Pak Agus sudah melihat Allah ketika itu diri Pak Agus hilang, berarti Pak Agus melihat Allah hanya sekali seumur hidup, sampai dunia ini runtuh, sampai dunia ini kiamat. Berarti memandang Allah itu sekali dunia sampai akhir, tidak berkali-kali. Nah, kalau dibilang pandang Allahnya dari apa yang dilihat oleh mata, itu maknanya di hakikat. Supaya pandangan kita itu tetap selalu memandang Allahnya yang wujud pada segala yang ada. Ini yang disampaikan Nabi. Man nazara ila syai'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh matanya, itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa adalah pandangan di mana dia tidak mampu memandang Allah. Padahal Allah itu adalah wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya wujud Allah itu. Kalau Allah itu wujud, maka wujudnya Allah itu nyata, terang dan seterang-terangnya. Kalau wujud Allah itu nyata, terang dan seterang-terangnya, maka kezahiran dan kewujudan Allah itu tidak ada satupun yang mampu menghijab, mendindingi akan wujud nyatanya kezahiran diri Allah itu. Sebab apa? Allah itu lebih zahir dari segala yang nyata.
Kalau Allah lebih zahir dari segala yang nyata, maka segala yang nyata tidak akan pernah bisa menutupi, mendindingi akan kezahiran nyatanya akan diri Allah itu. Berarti Allah tidak pernah terhijab dengan sesuatu apa. Bahkan sesuatu itulah yang membuat diri kita ini terhijab untuk memandang Allah. Jadi orang yang telah kasar, jangan lagi dia berkata Allah itu gaib. Orang yang telah putus pandangannya tidak lagi mengatakan Allah itu batin. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib dan batin, itu namanya apa Pak Bambang? Putusan gitu kan. Allah itu dah zahir, Allah itu dah wujud, Allah itu dah nyata. Tak mampu juga dia memandang nyatanya Allah itu pada dirinya, di luar dirinya. Apapun bentuk dan rupa itu butuh sangi itu. Sangi butuh. Aku tak kicau di nantara namanya itu Pak Mario. Tak kicau di nanggalok biasanya tuh mah kena galok. Tapi kalau tak kicau di nantara beda bananya Wak. Karam di tengah lautan biasa tuh Pak Agus, tapi dah karam di tepi lautan sakit bananya mati itu. Nah, jadi supaya kita tidak tertipu dengan bentuk dan rupa wujud Allah itu, mesti keluar kita dari diri kita. Jangan kita merasa ada di hadapan Allah. Kalau kita merasa ada di hadapan Allah, Allah wujud kita ada, sudah ada dua Tuhan dalam diri kita ini. Padahal Allah lah yang ada secara mutlak sejak dahulunya, sekarang maupun yang akan datang. Dan kita tidak pernah ada sejak dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana keberadaan kita ini ketika kita terlahir, sekarang dan yang akan datang? Diri kita ini adalah tajalli min tajaliyatillah. Diri kita ini wujud nyatanya, terangnya wujud Allah itu seterang-terangnya. Maka ketika itu baru dikunci oleh Rasul, orang yang telah sampai pada puncak pemahaman makom Tuhan. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah lah yang wujud, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, ya. Maka ketika itu tidak ada kata dan suara, kata yang tiada terkatakan. Makna kata yang tiada terkatakan itu maknanya diam, cukup dipahami dan disadari. Itulah kuncinya. Orang makrifat itu bukan pada ucapan. Orang makrifat itu duduknya pada diam. Kalau orang makrifat dikatakan pada ucapan, lisan dan kata-kata, selagi dia berucap, selagi dia berbicara, selagi dia masih berkata, dia masih bisa makrifat. Tapi ketika dia sudah diam, hilang makrifatnya. Makanya makrifat itu bukan pada kata-kata, makrifat itu pada diam tadi. Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Nah, itulah makom duduk diam itu yang sebenarnya. Jadi makom duduk diam dalam pengamalannya, makom duduk diam dalam prakteknya, bahasa Ustadz, kalau sakit berobat, kalau sakit kita sabar, tetap sempurnakan ikhtiar kita, selalu kita bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Kata Ustadz selalu kok lapar makan, kok awi minum, kok aneh mau jual, kok kantor bawa pulang. Pulang nilai sehat, tapi jangan gini pulangnya. Jangan perlu kini kau lalu di sekolah kami talikin kamu sambut. Itu bagus, itu makomnya itu. Tadi yang mendudukan doa kan, cara mendudukan di makom doa. Ya. Ketika kita dah duduk pada makom doa, duduk di makrifat, sebenarnya ya Allah yang berdoa, Allah pula yang mendengarkan apa yang dia ucapkan. Disitulah rahasianya. Allah merahmati, memberkahi dan meridhoi akan dirinya sendiri, jelas dan nyata wujudnya, disebut namanya Muhammad rupa insan. Bahasa mudanya, dia yang berkata, dia pula yang mendengarkan apa yang dikatakannya. Dia yang berdoa, dia pula yang menerima apa yang disampaikannya. Inilah rahasianya, dia merahmati diri sendiri, dia meridhoi diri sendiri. Tapi pada makom itu, kalau kita menyebut makomnya di hakikat, tapi kalau udah makom di makrifat, udah jelas dia di situ, tak ada lagi sebuah pertanyaan. Tak ada lagi sebuah pertanyaan.
Kalau bertanya, syirik hukumnya. Kalau udah duduk makom Tuhan. Kalau bertanya syirik hukumnya, di mana letaknya kalau Bapak Ibu bertanya syirik hukumnya? Karena ketika Bapak Ibu bertanya sudah ada diri itu. Tapi jangan pula salah memahami bahasa Ustadz. Nanti kalau bertanya syiriklah hukumnya, kata Ustadz. Oleh karena itu saya tidak bertanya lah. Tetap bertanya, tapi kita paham yang bertanya itu tidak ada keakuan diri kita yang merasa kita di situ yang bertanya. Ya, dia yang bertanya, dia yang menjawab. Inilah yang dikatakan dia yang menyaksikan kesempurnaan dirinya sendiri pada wujudnya sendiri yang bernama Muhammad rupa insan. Inilah yang dikatakan pertemuan kita dengan Allah itu. Di bahasa hakikat lagi kan, pertemuan kita dengan Allah itu bukan pertemuan Ustadz kayak Bapak Ibu nih. Bukan seperti Bapak Ibu ini memandang dan berjumpa dengan Ustadz seperti itu. Pertemuan kita dengan Allah adalah pertemuan satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Diri sendiri inilah wujud nyatanya diri Allah yang bernama Muhammad. Kalaulah diri sendiri adalah wujud nyatanya diri Allah yang bernama Muhammad, maka Muhammad itu tiada lain adalah kezahiran diri aku, dan akulah sebenar-benarnya Muhammad itu. Situlah ahad itu kuncinya. Allah tuh nama diriku, Muhammad itu nama daripada wujud diriku, aku juga di situ. Jadi berdoa itu jangan berdoa keluar diri, berdoa itu ke dalam diri. Itu bahasanya. Ya, itulah dulu Allahumma. Allahumma itu artinya Allah Muhammad tuh. Jadi Allah Muhammad tuh esa satu. Allah tuh zat, Muhammad tuh sifat. Ya. Maka nyatanya Allah itu kena Muhammad, zahirnya Muhammad itu kena Allah. Nyatanya zat kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Makanya dalam penguraiannya Allah itu adalah batinnya Muhammad, Muhammad itu adalah zahirnya Allah. Allah itu ruhnya Muhammad, Muhammad itu tubuhnya Allah. Berarti esa dia satu. Disitulah cara penguncinya, yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan. Pandang satu wujudnya zahir batin, dialah itu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dia yang memandang, dia yang menyaksikan. Dia berkata, dia mendengar. Itulah rahasianya wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Inilah pesannya Allah kepada Muhammad tuh. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhenti engkau yang mengatakan, engkau yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup Muhammad. Jangan engkau mengatakan sekali-kali engkau yang berdiri Muhammad, yang ruku, iktidal, sujud dan duduk Muhammad. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang berdiri, ruku, iktidal, sujud dan duduk itu. Akulah Rabbmu yang memandang, mendengar dan berkata. Engkau tuh aku tuh engkau. Engkau tuh tubuhku, aku nih ruhmu. Jadi nggak berpisah engkau dengan aku, nggak bercerai aku dengan engkau. Karena aku inilah diri engkau, engkau itu tidak aku. Ini dalam bahasa hati Bapak Ibu. Makanya kalau kita paham, ya, dan mengerti kita zahirkan, maka dia bersifat. Disitulah diungkapkan dengan bahasa Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Walaupun dia tidak bersifat, sebenarnya ya, dia dikatakan bersifat karena disebut. Dia dikatakan bersifat karena kita mengupasnya, membukakan rahasia dirinya, menceritakan dirinya, menjelaskan dirinya. Namun bagaimanapun kita membukakan rahasia dirinya, menjelaskan dirinya, menceritakan dirinya, diri yang kita ceritakan itu dia tidak bersifat. Lalu bagaimana supaya diri yang kita ceritakan dia tidak bersifat? Jangan diceritakan. Kalau bahasa Pak Agus, antuk sela, diam sela, uskut pakot. Cuma yang menjadi masalahnya Pak Agus, kalau Pak Agus sudah duduk pada makom Tuhan, Pak Agus sudah duduk pada puncak makom Allah, lalu Pak Agus ingin menjelaskan kepada jamaah DKI dan Bekasi tentang rahasia Allah. Lalu Pak Agus diam saja. Bisa tak jemaat Bekasi itu paham dan DKI itu ngerti itu? Tidak kan? Tidak akan pernah tersampaikan rahasia itu. Ketika Pak Agus menceritakan,
Pak Agus itu sudah bersifat, karena sudah bercerita. Makanya kapan Allah bersifat? Allah bersifat ketika Allah dan zahir sebutannya adalah Muhammad. Itu dia maksudnya. Itu bagus. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan yang lain kalau ada. Ya silakan Pak Marius. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya, apakah kita itu sebelum manusia pada biasanya itu yang namanya kata hati, bagaimana membedakannya? Apakah itu kata hati atau memangkah dia yang berkata-kata? Masih. Baik Bapak Ibu, apakah itu kata hati, apakah dia berkata-kata? Sebenarnya kata hati itu adalah kata Allah. Mana yang dikatakan namanya hati, sehingga kita paham siapa yang berkata pada hati itu. Nah, hati itu secara fisik itu disebut namanya kolbu. Kolbu itu zahirnya disebut namanya jantung. Itu yang fisik, yang berdaging, yang berdarah. Namun hakikatnya hati itu bukan yang fisik, bukan yang berdaging, bukan yang berdarah. Akan tetapi hati itu adalah latifatul rabbani, yang halus. Mana yang halus? Itu yang disebut namanya dengan ruhani. Makanya dikatakan hati ruhani. Jadi yang zahir ini menunjukkan yang batinnya, yang kasar menunjukkan yang halusnya. Yang kasar namanya hati jasmani, yang halus disebut namanya ruhani. Itu yang hati. Lalu mana yang ruhani itu? Yang rohani itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itulah yang hati. Lalu mana yang ruh itu? Ruh itulah yang disebut namanya dengan sifat. Sifat yang mana? Ya sifat yang 7. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah, dan hayat. Sekarang kalaulah ruh itu yang sifat itu yang melihat, yang mendengar, yang berkata, mengerti, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Siapa sebenarnya yang melihat, mendengar, berkata, mengerti, berkuasa, berkehendak, dan hidup? Itu tiada lain adalah Allah. Kalau itu adalah Allah, maka yang dikatakan kata hati itu adalah kata Allah. Allah yang berkalam-kalam di dalam hati ini. Makanya dijelaskan Allah, wastonatuka li nafsi wa anah tartuka pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkan kalam-kalam aku yang aku hantarkan ke dalam dirimu. Aku pilih dirimu tempat bagiku. Ayat mana yang diri tadi? Diri itu, yang sebenar diri itu adalah yang hidup sendiri. Yang hidup itu adalah ruh, ruh itu adalah sifat, sifat itu adalah aku, itu Allah, itu yang itu. Makanya Allah berkalam-kalam di dalam dirinya. Nah, jadi tidak ada kalam siapa-siapa melainkan hanya dia di situ. Itu rahasianya. Yang kedua, dibukakan Allah rahasianya ya kepada diri kita ini. Apa kata Allah itu? Aku jadikan ya batang tubuh anak Adam itu sebuah mahligai. Jadi Allah menciptakan batang tubuh anak Adam ini adalah sebuah mahligai. Dan di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati fuad. Di dalam hati fuad itu ada namanya hati kulub. Di dalam hati kulub itu ada namanya hati sabofah atau bahjatul kulub. Di dalam hati sabofah bahjatul kulub ada namanya hati lub. Di dalam hati lub itu ada namanya sir. Di dalam sir itu ada namanya nur. Di dalam nur itu adalah aku. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka aku sudah lenyap menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Jadi orang yang telah mampu memahami kesadaran Tuhan pada dirinya, disitulah dia yakin seyakin-yakinnya
bahwa yang berkalam itu tiada lain adalah rohnya, karena Allah itu amat sangat dekat, sudah menjadi rahasia diri setiap insan. Karena insan itu adalah rahasia akulah sebenarnya insan itu yang sesungguhnya. Jadi rahasia sebenarnya, ya, kalau boleh Ustadz Ustadz tanya gitu, pada tubuh kita dan pada ruh kita yang disebut insan ini, sebenarnya yang mendapat petunjuk tubuhkah yang mendapat petunjuk atau ruh? Pak Agus yang mana? Pak Mario yang mana? Ruh lah yang sebenarnya mendapat petunjuk, bukan tubuh. Tubuh ini kesingnya, tubuh ini cangkangnya, ya. Kalaulah tubuh ini kesingnya, tubuh ini cangkangnya, maka tubuh dan kesing ini adalah wadah saja untuk melihat, menyatakan bahwa ruh itu telah mendapat hidayah petunjuk. Disitulah rahasianya, yang berjanji dengan Allah itu bukan tubuh. Karena yang mendapat petunjuk adalah ruh, tentu yang berjanji itu adalah ruh kepada Allah, bukan tubuh yang berjanji. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu? Apa jawaban ruh? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, aku yang bersaksi, aku yang menyaksikan itu. Nah, sebenarnya hakikat di balik itu, apakah persaksian kita dengan Allah itu, apakah persaksian di luar diri atau persaksian di dalam diri? Itulah persaksian dalam satu wujud, persaksian dalam satu rahasia. Cara penyampaiannya seolah-olah ada dua wujud yang berbeda, padahal yang kita sampaikan ini adalah satu wujud saja. Itulah yang dikatakan adanya kita itu ada di dalam tiada. Apa maksudnya ada Bapak Ibu itu ada di dalam tiada? Siapa yang tiada, yang tidak bisa diungkapkan dan diungkap dengan kata-kata, yaitu Allah, yaitu Zat. Jadi adanya kita itu di dalam tiada. Makna yang sebenarnya adanya sifat itu di dalam Zat. Nyatanya Muhammad itu di dalam diri Allah. Pertanyaannya, kalaulah nyatanya Zat itu di dalam Zat, adanya sifat itu di dalam Zat, maksud Ustaz? Adanya sifat itu di dalam Zat, adanya sifat itu di dalam Zat, adanya Muhammad itu di dalam Allah. Sebelum adanya sifat dan Allah, sebelum adanya sifat dan Muhammad, siapa yang ada sebelum adanya Muhammad dan sifat? Tentu yang ada adalah Zat dan Allah. Di situ pemahamannya, Muhammad itu ada di dalam diri Allah, sifat itu ada di dalam Zat, adanya kita ada di dalam tiada. Jadi kunci cara penjabarannya, Bapak Ibu mesti paham cara pasangannya, memahami pasangannya. Kalau Ustadz mengatakan Zat, maka pasangan sifat. Kalau Ustadz bicara sifat, maka pasangannya adalah Zat. Kalau Ustadz bicara Allah, maka pasangannya Muhammad. Kalau Ustadz berkata Muhammad, pasangannya Allah. Kalau Ustadz mengatakan tiada, pasangannya adalah ada. Kalau Ustadz mengatakan ada, maka pasangan tiada. Kalau Ustadz mengatakan batin, pasangannya. Kalau Ustadz mengatakan zuhur, pasangannya apa? Kalau Ustadz mengatakan awal, pasangannya akhir. Kalau Ustadz menyebut akhir, pasangannya apa? Dunia. Maka memandang yang awal, lihat kepada yang akhir. Yang akhir itulah wujud yang awal. Untuk memandang yang batin, lihat kepada yang zuhur. Yang zuhur itulah wujud yang batin. Untuk memandang Allah, lihat kepada Muhammad, itulah wujud Allah. Untuk memandang yang tiada, lihatlah kepada yang ada. Yang ada itu wujud yang tiada itu. Oleh karena itu, adanya kita ada di dalam tiada. Siapa yang tiada? Yang tiada itu, itulah wujud yang sebenar-benar ada. Wujud yang sebenar-benar ada itu, itulah Zat. Zat itu, itulah aku. Aku itu adalah sautun wala harfun. Cukup diimani, cukup diyakini bahwa aku wujud. Kalau kamu sudah yakin kepada aku ini wujud, maka segala yang wujud itulah nyatanya wujud aku itu. Ini yang pernah berkalam-kalam pada Ustadz ketika Ustadz mengatakan
bahwa segala yang wujud itulah wujud Allah, akan tetapi sempurna wujud Allah itulah yang disebut pada insan. Itu masih umum. Lalu proteslah, tangani. Aku juga Allah, Waharo, namaku tangan. Protes lagi di depan, aku juga Allah, namaku jempol. Aku juga Allah, namaku telunjuk. Aku juga Allah, namanya jari tengah. Aku juga Allah, namanya jari manis. Aku juga Allah, namaku kelingking. Aku juga Allah, namaku telinga katanya. Semua aku juga Allah, namanya keras meja. Aku juga Allah, namanya tisu. Kenapa? Karena Allah lah yang wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itu wujud nyatanya diri Allah. Nah, ketika itu banyak senyum, banyak diam, banyak menikmati itu. Itulah yang dikatakan oleh ulama kasyaf, suhudul wahda fil wahda. Pandang Allah yang tanpa Allah. Kenapa pandang Allah yang tanpa Allah? Karena yang memandang Allah, yang dipandang Allah. Berarti yang memandang dengan dipandang satu wujudnya tuh. Kalau satu wujudnya, akulah yang menyaksikan diriku sendiri yang wujud dan nyata sebutannya Muhammad. Namun sempurnanya wujud aku yang Muhammad itu yang disebut namanya insan. Insan itulah kenyataan memandang akan diriku secara sempurna. Makanya disebut insan kamil mukamil. Namun ketika itu tidak boleh ngaku-ngaku lagi. Jangan ngaku-ngaku pula. Karena orang marifat tak pernah dia mengatakan dirinya marifat, dan orang tidak pernah mengatakan dirinya marifat juga belum tentu marifat. Nah, jadi selalu menilik, menyenter ikrar ke dalam diri. Itulah dia, nanti akan muncul kalam-kalam itu. Itu rahasianya. Jadi kalau kita ingin diajari Allah ilmu hikmah, apa itu? Kalau kita ingin diajari oleh Allah ilmu laduni, kalau kita ingin diajari oleh Allah namanya ilmu kasyaf, ilmu syirik, satu jawaban oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu menjadi orang yang takwa. Orang takwa itu orang yang patuh. Yang patuh itu penurut. Penurut itu imtisalul amri wa jtanibun nawahi. Kerjakan perintahku, tinggalkan larangan aku. Ketika tidak patuh dalam pandangan Allah, kita ini sudah menjadi hamba yang penurut dalam pandangan Allah. Ini bahasa syariatnya. Wa yu'allimukumullah. Aku yang mengajari.